Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Ade Isa Jaril. Saya dari program Administrasi Perkantoran, tentunya dari Sekolah Vokasi 1 tahun Erlangga Blitar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang korespondensi mengenai tentang bagian-bagian surat. Yuk simak videonya, jangan skip ya. Materi 3, bentuk dan fungsi bagian surat. Bentuk surat ada macam-macam variasi dari bentuk surat tersebut. Kedua, bentuk surat tersebut adalah bentuk lurus atau bentuk balok yang biasa disebut dengan block style, bentuk lekuk yang biasa disebut indented style. Oke, lanjut ke materi tata letak surat. Tata letak surat ada banyak sekali, ada lurus penuh, lurus, setengah lurus, alinea menggantung, lekuk. Tapi dalam bentuk-bentuk surat dalam bahasa Indonesia secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk lurus, penuh, atau biasa disebut full block style. Yang kedua, bentuk lurus biasa disebut block style. Yang ketiga, bentuk setengah lurus, semi block style. Bentuk lekuk, atau biasa disebut indented style. Bentuk resmi, official style. Bentuk alinea menggantung, hanging paragraph style. Dan yang terakhir adalah bentuk surat resmi gaya baru. Pada bentuk-bentuk surat, saya akan jelaskan sedikit. Pada bentuk surat semi-block style atau bentuk lurus tengah lurus adalah salah satu bentuk surat yang penulisannya hampir sama dengan bentuk lurus atau biasa disebut dengan block style. Perbedaannya terletak pada pengetikan isi saja, yaitu setiap alinea baru masuk 5 spasi. Atau bentuk surat lekuk dan bentuk surat setengah lurus tidak jauh berbeda. Adapun perbedaannya terletak pada penulisan alamat, tujuan, pengetikan, dan pengaturan margin dan paragraf. Kita lanjut ke bagian-bagian surat. Yang pertama, kepala surat. Kedua, tanggal, bulan, tahun surat. Nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat yang dituju atau alamat dalam, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat, alinea penutup, salam penutup, tanda tangan penanggung jawab. Atau jangan lupa, surat atau nama penanggung jawabnya. Oke, jabatan suratnya jangan lupa atau jabatan penanggung jawabnya. Oke, yang terakhir adalah tembusan dan inisial. Oke, teman-teman mungkin di sini banyak yang tahu dan banyak yang bingung dari bagian-bagian surat tadi. Mungkin banyak yang bingung ada di tembusan dan inisial. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan. Tembusan apa sih, Kak? Tembusan adalah biasa disebut dengan karbon kopi surat atau tindasan dikirimkan ke beberapa instansi atau pihak lain yang ada kaitannya dengan surat. Yang bersangkutan tentunya. Jadi tembusan itu misalnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, terus habis itu Gubernur Lampung misalkan, Wali Kota Bandung atau Wali Kota Bandar Lampung misalkan, atau dan lain sebagainya. Oke, kalau inisial itu atau singkatan biasanya diambil dari huruf pertama dari nama penyusun konsep. Jadi, pengetik surat tersebut diambil dari huruf kedua namanya. Biasanya hal ini hanya dipakai pada surat niaga, gunanya untuk mengetahui siapa konseptor surat tersebut, dan siapa pula pengetiknya. Sehingga bila di kemudian hari terjadi kekeliruan, maka mudah mengurusnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.